Hey hey hey, selamat datang di podcast kita yang seru banget dan penuh energi, Gadget Detox. Aku Nadia bakal nemenin kalian selama beberapa waktu ke depan. Dan tentunya kali ini kita akan bahas topik yang sangatnya relatable untuk kita bahas saat ini. Nah tentunya di sini juga ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu, say hey dulu teman-teman. Halo. Oke, bisa perkenalan dulu. Halo, aku Rara. Halo, aku Dika. Oke, selamat sore Rara dan juga Dika. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik juga. Baik, oke. Nah, kali ini kita ngobrolnya santai aja nih teman-teman. Kita bakal ngobrol asik seputar pengalaman kalian yang dulunya pernah kecanduan gadget. Nah, gimana? Sekarang sudah mendingan teman-teman? Alhamdulillah udah mendingan sih. Ya, Kalau untuk dari aku Dika? udah bisa lebih ngatur waktu sih. Oke, jadi dari Rara maupun Dika ini sudah mengurangi waktunya untuk kecanduan gadget ya. Jadi tidak kecanduan gadget lagi dan sudah mendingan untuk saat ini. Iya. Oke, pertama nih, pernah gak sih dari kalian itu ngerasa waktu main gadget itu bisa sampai berjam-jam terus teman-teman? Penting banget sih, terutama kalau lihat TikTok gitu kan, video FYP itu bisa sampai nggak kerasa itu udah 3 jam, 4 jam gitu. Oh gitu. Dari Dika biasanya sering lihat apa nih di TikTok? Ya, untuk aku biasanya karena aku suka sepak bola itu, jadi konten-konten yang aku lihat itu football edit. Oh, football edit gitu ya? Iya. Oke, tapi sekarang sudah mulai dibatasi ya Ya, untuk sekarang pilihannya? udah mulai saya batasi. Oke, kalau dari Rara nih, gimana? Sama aku juga, apalagi kalau udah buka TikTok, IG, itu suka lupa waktu. Oke, kalau dari Rara biasanya lihat apa di IG maupun TikTok? Hal-hal random sih yang muncul di FYP aku. Oke, hal-hal random yang biasanya muncul di FYP. Tapi nggak terasa ya waktu scroll itu sudah sampai berjam-jam sampai larut malam gitu. Iya, Gitu. sekali. Tapi untuk saat ini sudah mulai dibatasi ya dari penggunaan Iya, gadgetnya. sudah. Oke. Kok bisa ya? Menurut kalian itu kapan sih gadget itu mulai dianggap kebanyakan teman-teman? Kalau udah lebih dari 2 jam, apalagi kalau udah tiba-tiba malam gitu, itu sih harus udah dibatasi. Oke, kalau scroll terus sampai malam atau 2 jam nonstop tanpa berhenti itu sudah dianggap Rara kebanyakan Iya. dari penggunaan gadget. Kalau menurut Dika gimana Dika? Ya, setuju sih sama yang diomongin Rara, karena kalau kebanyakan megang gadget itu kan gak baik juga untuk kitanya, dan untuk saya sendiri kalau udah sampai 2 jam lebih itu udah warning banget. Oke, betul banget nih. Jadinya saat ini Rara dan juga Dika ini sudah mulai membatasi dari penggunaan gadget teman-teman. Relate banget dengan kehidupan saat ini. Tapi ya teman-teman, kalau lagi nggak megang gadget, biasanya itu apa sih yang kalian rasain? Kalian itu pernah nggak sih ngerasa FOMO? Jujur sih iya, apalagi kan takut ketinggalan info, terus kayak grup-grup lagi aktif gitu. Oke, kalau dari Rara ini kalau takut ketinggalan info itu biasanya sering lihat gadget gitu ya. Kalau dari Dika gimana Dika? Ya, aku sama kayak Rara, takut gitu FOMO kalau misalnya nggak pegang gadget, tapi untuk sekarang sih udah bisa lebih memanage sih. Oke, biasanya kalau ada konten-konten terbaru dari Rara dan juga Dika ini sering lihat gitu ya. Sering FOMO, tapi sekarang sudah mulai dibatasi. Oke, keren sih menurut saya. Tapi menurut kalian nih ya, apa sih yang bikin smartphone itu susah banget buat ditinggalin teman-teman? Notif, ya notif, entah itu dari WA, Instagram, TikTok, YouTube. Kalau misalnya bunyi muncul notif itu, kalau menurut saya itu kepingin aja rasanya kayak harus dipencet gitu untuk lihat gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu yang menurut saya itu sulit untuk nggak pegang gadget gitu karena Gitu notif ya. itu tadi. Oke, jadi kalau setiap ada notif itu biasanya dari Dika sering lihat gitu ya. Iya. Tapi untuk saat ini sudah mulai ya, Ya, sudah untuk- mulai dikurangi. Ya, untuk sekarang saya udah mulai membatasi untuk hal-hal kayak gitu. Oke, kalau dari Rara gimana Rara? Setuju sih sama Dika, apalagi FYP TikTok itu gak ada habis-habisnya, jadi bikin betah gitu di TikTok. Iya, biasanya kalau sudah FYP kita sudah scroll nih, tapi sekarang sudah mulai dibatasi ya Rara? Iya. Oke, alhamdulillah. Setuju. Nah, ini yang seru nih. Ada nggak sih dari kalian itu pengalaman lucu gara-gara kecanduan gadget teman-teman? Nah, kalau aku sih pernah ya, kalau semisalnya main HP sambil tiduran gitu, terus apalagi posisinya udah tengah malam gitu kan pasti ngantuk kan. Nah, jadi Iya. posisi kalau misalnya HP-nya taruh sini sambil rebahan kan
jatuh ke muka gitu. Oke. Jadi HP-nya pernah jatuh ke muka gitu ya? Iya, Oke, sering. kalau dari Rara? Aku juga pernah kayak nyariin HP padahal HP-nya tuh di tangan gitu, Iya. dipegang gitu. Tapi malah nyari kemana ternyata ada di tangan. Lupa kalau HP-nya sudah di tangan tapi tetap dicari gitu ya? Iya. Terus gimana nih? Kok tiba-tiba bisa inget kalau HP-nya di tangan? Ya kalau udah lama nyari pas lihat tangan, oh ini HP di sini ternyata udah capek-capek nyari. Oke, lucu banget di pengalaman dari teman-teman terkait dengan gadget. Nah, tapi pernah nggak sih kalian itu ngerasa capek atau malah stres karena terlalu lama main gadget? Pernah, bahkan sampai mata aku tuh berair gitu, saking seringnya lihat gadget gitu. Jadi terlalu sering lihat gadget sampai berair ya Rara? Iya. Kalau dari Dika gimana Dika? Ya, kalau untuk aku itu karena terlalu sering pegang gadget itu jadi gampang lelah. Gampang lelah, kurang fokus dalam melakukan hal aktivitas gitu. Oke, biasanya dari kalian ini kalau kita kembali ke pengalaman nih ya, kalian dulu kan sering ini kecanduan gadget. Nah itu kalian sering mainnya tuh berapa jam sih teman-teman? Kalau untuk aku sih paling parah itu bisa sampai seharian gitu. Seharian? Iya. Itu nonstop atau dibatasi 2 Ya jam, 3 batasnya jam itu gitu? paling pas buang air besar aja. Oh itu, itu udah berhenti itu ya? Oke, kalau dari Rara gimana Rara? Sama sih, kadang dari baterai HP itu 100% tiba-tiba udah 15%. Saking fokusnya. Berapa jam itu Rara? Ya, gak nentu ya kak, tergantung. Bahkan bisa dicas sambil dicas gitu sambil ini Sambil mainin HP gitu. Oke, jadinya banyak banget ya waktu yang dihabiskan buat main gadget dulunya tuh. Iya. Tapi sekarang udah berapa jam nih teman-teman? Kalau sekarang sih paling 1 jam, kalau nggak setengah jam. Oh gitu. Lebih better daripada sebelumnya. Lebih better daripada pengalaman sebelumnya ya tuh. 1 hari tanpa gadget, gadgetnya pas waktu buang air besar aja nih, pas nggak main gadget. Kalau dari Rara gimana Rara saat ini? Kalau sekarang sih aku kayak lebih ke lihat notif aja sih. Kalau ada yang perlu ya aku mainin, kalau gak perlu ya aku simpen gitu. Oke, jadi sudah mulai dipilah yang perlu-perlu saja buat Iya. yang dimainin. Oke. Gimana sih cara yang biasa kalian lakukan itu buat detox dari gadget teman-teman? Kalau aku sih dengan coba atur screen time sama pasang alarm sih biar nggak lama-lama gitu. Screen time dan juga alarm. Kalau sudah tadi 1 jam atau setengah jam itu sudah di alarm, sudah waktunya berhenti main gadget gitu ya Dika? Iya, dengan Oke. cara hal kayak gitu. Sudah bagus sih, caranya bisa ditiru nih teman-teman. Kalau dari Rara sendiri gimana Rara? Kalau aku sih matiin notif-notif yang gak penting, terus sibukin diri ke hal-hal yang positif gitu. Oke, contohnya hal-hal positif yang biasa Rara lakukan ketika Rara tidak bermain gadget itu seperti apa? Baca buku, terus kadang kulineran, terus kumpul bareng sama keluarga. Ya gitu aja sih kak. Oke, jadi lebih banyak aktivitas yang dilakukan yang positif daripada bermain gadget gitu ya. Oke, kenapa sih kalian itu lebih suka nge-scroll TikTok teman-teman dibandingkan melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat? Seru aja sih kalau menurut saya kontennya gitu, karena kalau lihat TikTok itu kontennya nggak habis-habis, ada aja hal-hal yang lucu gitu. Iya, pastinya ada hal lucu yang selalu update gitu ya di TikTok. Iya. Iya, tapi untuk saat ini sudah mulai ini ya, jamnya lebih diatur lagi, Iya. dipasang alarm lagi gitu. Untuk sekarang saya pasang alarm sih untuk kalau misalnya main HP biar nggak kebablasan. Iya, betul banget Dika. Kalau dari Rara, gimana Rara? Sama ya, kayak Dika, karena kan apalagi FYP TikTok itu gak ada habis-habisnya, jadi bikin kita betah. Terus pendek-pendek, gampang dicerna juga. Iya, betul banget. Jadi saat ini sosial media itu kan sudah banyak yang update. Jadi dari kita, walaupun banyak informasi yang kita dapatkan di sosial media, tapi kita harus tetap membatasi dari penggunaan gadget tersebut. Oke. Dari kalian nih, ada tips nggak sih buat nggak terus-terusan buat nge-scroll sosial media teman-teman? Ya, yang kayak tadi aku bilang harus pakai timer dan juga coba hal-hal baru. Ya kayak semisal kita belum pernah coba olahraga yang semisal badminton, coba aja hal-hal baru. Ya, jadi Yang intinya itu jangan berkaitan dengan gadget lah.
Oke, jadi mencoba hal-hal baru di luar gadget ya. Iya. Biasanya yang dilakukan Dika itu selain main gadget itu apa sih yang biasa aktivitas yang Dika lakukan? Kalau aku sih biasanya nongkrong kayak gitaran sama teman-teman atau enggak main badminton kalau untuk olahraganya. Oke, sembari menyalurkan hobinya juga ya, Iya. bermain badminton dan juga kumpul-kumpul sama teman-teman. Oke, kalau dari Rara gimana Rara? Ya itu tadi Kak, aku tuh baca buku, nonton film, terus sibukin diri ke hal-hal positif, lebih banyak kumpul bareng keluarga sama temen juga. Oke, sama halnya seperti yang dikatakan Dika tadi ya, menyalurkan hobi dan juga memperbanyak aktivitas lain yang sekiranya tidak kita itu scroll HP terus gitu. Oke. Nah, menurut kalian nih teman-teman, apa sih hal yang paling absurd yang kalian temuin itu gara-gara scrolling sosial media? Kalau aku itu dari aplikasi TikTok biasanya kayak orang live gitu yang orang-orang joget-joget kalau dikasih gift. Itu sih menurutku absurd sih, gak jelas aja. Iya, absurd banget itu. Biasanya kan ada yang live gitu ya, sering Iya. live gitu, dikasih gift. Oke. Kalau dari Rara nih, gimana Rara? Kalau aku sih pernah ya lihat orang itu jualan batu, itu batu di depan rumah itu dijualin kayak gak penting gitu. Nah, batunya tuh batu apa Rara? Iya batu di depan rumah itu batu biasa. Batu biasa. Iya. Tapi ada nggak sih pembelinya Rara? Ada aja ya, sama orang gabut juga sih pembelinya. Iya, mungkin sama-sama gabutnya. Iya. Jadi beli batu dari orang yang live TikTok tadi ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih ya, kalau nggak main smartphone selama seminggu, apa sih yang kalian lakuin itu biar tetap seru teman-teman? Olahraga sih, olahraga atau kumpul-kumpul sama teman-teman itu salah satu cara untuk itu tadi biar bisa Biar nggak tetap seru gitu iya, ya. untuk tetap seru. Oke. Semisal nih nggak ada gadget selama seminggu, dari Dika ngerasa gimana perasaannya? Rasanya kayak lebih fresh aja gitu. Fresh. Karena nggak kena cahaya terus kan. Kalau kita main gadget kan kena cahaya terus ini mata. Iya betul banget. Jadi sudah mulai ini ya merasa lega. Kalau Iya. dulunya kan kalau nggak ada HP tuh sering merasa cemas gitu ya. Iya cemas. Iya, oke. Kalau dari Rara gimana Rara? Sama kayak Dika juga kayak gitu Kak. Gak beda jauh lah. Nggak beda jauh ya. Jadi saat ini kalian itu sudah mulai membatasi dari penggunaan gadget tersebut. Oke teman-teman, menurut kalian nih, gadget itu banyak manfaatnya atau banyak bahayanya? Kalau dari aku sih, kalau kita bisa memanfaatin gadget itu ya dengan seimbang. Jadi kalau kita sama-sama bisa memanfaatkan balance antara informasi yang kita terima itu positif, itu bisa kita seimbangkan gitu ya. Ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Jadi ada manfaatnya juga dari penggunaan gadget tersebut. Iya. Oke, kalau dari Dika, gimana Dika? Iya, yang penting itu jangan terlalu berlebihan aja kalau main gadget. Dan juga harus tetap main gadget juga. Karena kita hidup sekarang kalau nggak main gadget ya susah. Tapi kalau terlalu berlebihan ya gak baik juga. Jadi ya harus balance. Oke, setuju sih. Jadi kita harus bisa balance ya untuk membagi waktu kita antara bermain gadget untuk hal-hal yang positif sajalah untuk kita gunakan gadget dan kita batasi agar tidak terlalu banyak karena kalau terlalu banyak juga bahaya juga ya. Ada bahaya yang bisa disebabkan gara-gara kecanduan gadget tersebut. Oke, teman-teman. Seru banget obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan di sana bisa belajar dari pengalaman Dika dan juga Rara yang dulunya pernah kecanduan gadget tapi sekarang sudah mulai dibatasi, dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga sudah mulai membatasi dari penggunaan gadget. Oke, terima kasih Dika dan juga Rara yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing-sharing hari ini. Sama-sama Nanda. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kesehatan mata waktu kalian, batasi penggunaan gadget, dan tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.